Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang potensi Indonesia menjadi negara maju. Dikutip dari Worldometers, jumlah negara di dunia yang diakui oleh PBB adalah 195 negara, yang terdiri dari 193 negara anggota dan 2 negara non-anggota. Negara-negara tersebut tersebar di 5 benua, 54 negara di Afrika, 48 negara di Asia, 44 negara di Eropa, 35 negara di Amerika, dan 14 negara di Australia dan Kepulauan Oseania. Dari negara-negara tersebut, ada yang termasuk negara maju dan ada yang termasuk negara berkembang. Negara mana saja yang termasuk negara maju dan negara mana saja yang termasuk negara berkembang? Berdasarkan klasifikasi dari International Monetary Fund atau IMF, di benua Asia, negara yang termasuk negara maju adalah Jepang, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Makau, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan di benua Amerika, hanya ada 2 negara yang termasuk negara maju, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Sedangkan di benua Afrika, tidak ada negara yang termasuk negara maju. Semua negara termasuk ke dalam negara berkembang. Lain halnya di benua Eropa, hampir semua negara di Eropa termasuk negara maju. Dan untuk kawasan Oseania, hanya Australia dan Selandia Baru yang termasuk negara maju. Lalu, bagaimana suatu negara dapat disebut sebagai negara maju atau berkembang? Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara berkembang. Indikator pertama adalah tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional suatu negara dibagi jumlah penduduknya. Sedangkan pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Pendapatan nasional tersebut diperoleh dari produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi baik dari WNI maupun WNA di dalam negeri selama 1 tahun. Sedangkan produk nasional bruto adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 tahun. Berdasarkan pendapatan per kapitanya, Bank Dunia mengklasifikasikan negara menjadi 4 kelompok, yaitu negara dengan pendapatan per kapita tinggi, negara dengan pendapatan per kapita menengah ke atas, negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah, dan negara dengan pendapatan per kapita rendah. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan pendapatan per kapita negara berkembang termasuk menengah ke bawah. Namun, ada juga beberapa negara berkembang yang memiliki pendapatan per kapita tinggi. IMF memproyeksikan rata-rata pendapatan per kapita negara maju pada tahun 2020 mencapai 49.670 US dollar. Sedangkan pendapatan per kapita negara berkembang diproyeksikan mencapai 5.650 US dollar. Indikator kedua adalah jenis mata pencarian di negara tersebut. Di negara maju, mayoritas penduduknya bekerja di sektor perdagangan, perindustrian, dan jasa. Sedangkan di negara berkembang, mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris yang lebih memanfaatkan sumber daya alam, misalnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor sekunder yang meliputi bidang manufaktur dan sektor tersier yang meliputi bidang jasa sangat mendominasi perekonomian negara maju. Sedangkan di negara berkembang, perekonomian didominasi oleh sektor primer yang meliputi bidang agraris. Indikator selanjutnya adalah kondisi demografis. Kondisi demografis dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang digambarkan melalui piramida penduduk. Di negara maju, piramida penduduknya berbentuk konstruktif atau stasioner. Bentuk piramida tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia dewasa atau tua lebih banyak atau sama dengan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di negara maju tergolong rendah. Sedangkan di negara berkembang, piramida penduduknya berbentuk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda. Artinya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang tergolong tinggi. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi demografis untuk melihat itu negara maju atau negara berkembang adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusia. Indikator yang digunakan untuk menentukan indeks pembangunan manusia ada 3, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Negara maju memiliki tingkat IPM yang tinggi, sedangkan negara berkembang memiliki tingkat IPM yang rendah. Negara dengan tingkat IPM tertinggi di dunia adalah Norwegia dengan IPM sebesar 0,96. Sedangkan negara dengan tingkat IPM terendah adalah Niger dengan IPM sebesar 0,39. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan tingkat IPM-nya, Indonesia berada di urutan ke-107 dari 189 negara di dunia dengan IPM sebesar 0,72. Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk melihat maju atau berkembangnya suatu negara adalah tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di negara maju, IPTEK sudah berkembang dengan pesat dan dimanfaatkan di segala aspek kehidupan. Sedangkan di negara berkembang, IPTEK belum dimanfaatkan dengan maksimal. Pemanfaatan IPTEK ini berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan tingkat produktivitas suatu negara. Dan jika dilihat dari sektor pembangunan di negara maju sudah merata. Sebaliknya, pembangunan di negara berkembang belum merata. Namun, penentuan sebuah negara menjadi negara maju atau berkembang tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat salah satu atau beberapa indikator saja. Artinya, harus melihat kondisi negara tersebut secara keseluruhan. Pada umumnya, pengertian negara maju atau berkembang didasarkan pada kondisi ekonomi, taraf hidup, penguasaan teknologi, kondisi penduduk, dan pembangunan. Sehingga dapat diartikan bahwa negara maju adalah negara dengan kondisi ekonomi dan standar hidup yang relatif tinggi, memiliki penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, serta pembangunan yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara dengan kondisi ekonomi dan standar hidup yang relatif rendah, memiliki penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta pembangunan yang belum merata. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah menjadi negara maju atau masih menjadi negara berkembang? Menurut IMF, Indonesia masih digolongkan menjadi negara berkembang. Karena dilihat dari pendapatan per kapitanya, Indonesia belum mencapai standar untuk bisa disebut sebagai negara maju. Suatu negara dikelompokkan menjadi negara maju jika memiliki pendapatan per kapita mencapai 49.670 US dollar. Dalam laporan World Bank Country Classifications by Income Level tahun 2021 sampai 2022, Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Selain itu, menurut IMF, sebutan negara maju disematkan untuk negara yang sudah menikmati standar hidup tinggi melalui teknologi, tingkat ekonomi yang merata, dan dominasi sektor industri di negara tersebut. Namun, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti negara kita akan menjadi negara maju. Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi negara maju. Apa saja potensi yang dimiliki Indonesia? Potensi yang pertama adalah potensi letak. Posisi Indonesia dapat dilihat dari 3 lokasi, yaitu secara astronomis, geografis, dan geologis.
Secara astronomis, Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis sehingga dilimpahi alam yang subur, memiliki hutan yang lebat, serta flora dan fauna yang sangat beraneka ragam. Secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada pada persimpangan lalu lintas pelayaran dunia. Hal ini menyebabkan banyak kapal asing yang melintas atau singgah di wilayah Indonesia. Kemudian, jika dilihat dari letak geologisnya, maka banyak potensi yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Indonesia memiliki banyak gunung yang menjadikan tanah Indonesia subur dan Indonesia menjadi kaya akan barang tambang. Potensi yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Indonesia memiliki berbagai jenis sumber daya alam, mulai dari yang dapat diperbarui sampai yang tidak dapat diperbarui, mulai dari hayati sampai non-hayati. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan dapat juga digunakan sebagai komoditas ekspor Indonesia. Sampai pada tahun 2020, ekspor Indonesia mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu. Komoditas ekspor Indonesia berasal dari sektor migas dan non-migas. Untuk sektor non-migas, Indonesia memiliki 10 komoditas unggulan, yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati, bahan bakar dan mineral, besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan mekanis, karet dan barang dari karet, alas kaki, produk kimia, serta kayu dan barang dari kayu. Potensi yang ketiga adalah sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu mencapai 270 juta jiwa sampai pada tahun 2020, di mana 70,72% dari jumlah penduduk totalnya adalah usia produktif, sehingga ketersediaan tenaga kerja sangat mencukupi. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia jika diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Potensi-potensi tersebut dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia bisa menjadi negara maju jika memenuhi beberapa syarat. Apa saja syarat tersebut? Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dilihat dari 3 aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Jadi, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka ketiga aspek tersebut harus ditingkatkan agar dapat menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, sumber daya ekonomi dan keuangan. Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan per kapitanya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seoptimal mungkin secara bertanggung jawab. Yang ketiga, teknologi. Indonesia perlu menerapkan teknologi di segala aspek kehidupan. Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat menjadikan produktivitas secara efektif dan efisien. Yang keempat, infrastruktur. Indonesia harus meratakan pembangunan di segala bidang. Hendaknya pembangunan tidak hanya dilakukan di satu wilayah saja, namun merata dari Sabang sampai Merauke agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Dan yang penting untuk diperhatikan adalah birokrasi pemerintahan. Indonesia perlu memperbaiki kualitas dan efisiensi pelayanan di berbagai bidang. Selain itu, Indonesia juga harus menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Jika sekarang Indonesia masih menjadi negara berkembang, semoga nantinya benar-benar bisa menjadi negara maju ya teman-teman. Demikian pembahasan kita mengenai potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.